Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azura dengan NIM 234820108 dari kelas 5A Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin yang diampu oleh dosennya yaitu Pak Hari Ade Saputra MSI. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian alkaloid. Alkaloid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang diproduksi secara alami oleh tumbuhan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan diri terhadap serangan patogen dan gangguan lingkungan. Alkaloid memiliki ciri khas berupa kandungan atom nitrogen yang umumnya bersifat basa dan terdapat dalam berbagai struktur kimia yang kompleks. Tata nama alkaloid ini yaitu dalam Latinnya, ada kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Selanjutnya yaitu sifat alkaloid. Sifat alkaloid sendiri itu ada beberapa macam, yaitu ada secara biosintesis diturunkan oleh asam amino, berupa padatan kristal tidak berwarna, tidak mudah menguap, dan banyak yang bersifat racun. Umumnya, rumus umum alkaloid ini yaitu CnHn tambah 4n dengan variasi struktur cincin dan gugus nitrogen. Untuk klasifikasi alkaloid sendiri itu ada true alkaloid, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. True alkaloid ini merupakan turunan langsung dari asam amino yang mana contohnya itu quinin, morfin, dan atropin. Sedangkan protoalkaloid itu tidak memiliki atom nitrogen di cincin heteroslikiknya. Contohnya epedrin, herdonin, dan meskalin. Sedangkan pseudoalkaloid itu tidak diturunkan oleh asam amino. Selanjutnya yaitu macam-macam senyawa alkaloid dan kegunaannya. Senyawa alkaloid ini mencangkup beragam kelompok seperti kafein yang berfungsi sebagai stimulan, morfin sebagai pereda nyeri, dan nikotin yang mempengaruhi sistem. Selanjutnya yaitu biosintesis alkaloid. Biosintesis alkaloid berawal dari jalur biokimia kompleks di tumbuhan, dimulai dari asam amino esensial seperti ornitin, lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan yang diubah menjadi prekursor amina dan aldehida melalui dekarboksilasi dan deaminasi. Kemudian, melalui reaksi penting seperti kondensasi Mannich dan pembentukan basa Schiff untuk membentuk kerangka inti alkaloid. Selanjutnya yaitu reaksi dan identifikasi alkaloid. Reaksi identifikasi alkaloid dilakukan dengan reaksi seperti Maillard, dihasilkan dengan adanya endapan putih atau kekuningan, Wagner dengan adanya hasil endapan coklat kemerahan, Dragendorff dengan adanya hasil endapan orange atau merah, Rohde atau perubahan warna spesifik. Selanjutnya itu isolasi alkaloid itu ada dengan ekstraksi dengan pelarut organik, pengendapan sebagai garam, dan pemurnian dengan kromatografi. Selanjutnya itu analisis struktur alkaloid. Analisis struktur alkaloid melibatkan identifikasi unsur dasar atom C, H, dan N, penentuan rumus molekul, dan elusidasi kerangka cincin heterosikliknya. Biasanya menggunakan teknik spektroskopi yaitu MS, NMR, dan IR, dan kromatografi untuk memahami keragaman strukturalnya yang kompleks dari prekursor asam amino seperti alkaloid sejati yaitu morfin. Selanjutnya itu pengertian glikosida. Glikosida adalah senyawa organik alami yang terbentuk dari gabungan molekul gula atau glikon dengan molekul non-gula atau aglikon melalui ikatan glikosidik. Sering ditemukan pada tumbuhan dan hewan sebagai metabolit sekunder untuk perlindungan, penyimpanan energi, atau transportasi. Selanjutnya itu tata nama glikosida, itu ada berdasarkan jenis gula, yaitu glukosa, contohnya glukosida, fruktosa, contohnya fruktosida, dan ada berdasarkan aglikon dan glikosida. Selanjutnya itu sifat glikosida sendiri, yaitu ada bersifat polar, dia mudah larut dalam air atau alkohol, dia bersifat netral, dan mudah terhidrolisis oleh asam, basa, atau enzim yang menjadi komponennya. Selanjutnya, yaitu rumus umum glikosida itu ada gula atau glikon dan ditambah glikon atau non-gula. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi glikosida, itu ada berdasarkan aglikon atau bagian non-gula seperti flavonoid, steroid, dan anthraquinone, selalu berdasarkan glikon atau bagian gula seperti glukosa, fruktosa, dan lain-lain.
Untuk macam-macam senyawa glikosida dan kegunaannya yaitu ada digoxin sebagai obat jantung, glikosida antarquinon sebagai laksatif, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu biosintesis glikosida. Biosintesis glikosida adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari gula atau glikon dan molekul non-gula atau aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik, melibatkan aktivitas gula menjadi nukleotida gula seperti UDP gula dan transfer gula ke aglikon oleh enzim glikosiltransferase, biasanya melalui jalur asam sikimat atau mevalonat untuk aglikon dan berfungsi penting dalam pertahanan tanaman serta aktivitas farmakologi. Selanjutnya itu reaksi dan identifikasi glikosida. Reaksi identifikasi glikosida dilakukan dengan reaksi seperti reaksi Lieberman atau Burchard. Itu dihasilkan warnanya itu biru atau hijau. Ada reaksi Fehling, didapatkan hasilnya endapan merah bata untuk uji adanya gula atau glikon, dan lain-lain. Selanjutnya itu isolasi glikosida dapat dilakukan dengan ekstraksi air atau etanol dan hidrolisis dan pemisahan aglikon. Selanjutnya itu analisis struktur glikosida. Analisis struktur glikosida melibatkan pemahaman bahwa ia terdiri dari bagian gula atau glikon dan bagian non-gula atau aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik, dan analisisnya dilakukan melalui teknik isolasi seperti ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian. Selanjutnya itu pengertian saponin, yaitu saponin adalah kelompok senyawa alami yang banyak ditemukan di tumbuhan, bersifat aktif permukaan atau surfaktan, memiliki rasa pahit, dan bisa membentuk buih stabil saat dikocok dalam air, seperti mirip sabun. Selanjutnya itu tata nama saponin, itu ada saponin triterpenoid dan saponin steroid. Selanjutnya itu ada sifat saponin. Sifat saponin sendiri yaitu ada sifat aktif permukaan, mudah larut air tapi juga punya bagian nonpolar, mudah berbusa seperti koloid jika dikocok, rasanya pahit, dan bersifat deterjen. Selanjutnya itu rumus umum saponin itu ada C58H94O27. Selanjutnya itu ada klasifikasi saponin. Klasifikasi saponin itu ada dua, yaitu ada triterpenoid dan saponin steroid, yang mana saponin triterpenoid ini dia memiliki kerangka aglikon triterpenoid, sedangkan saponin steroid itu memiliki inti aglikon steroid sebanyak 27 atom karbon, sedangkan yang saponin triterpenoid tadi itu 30 atom karbon. Selanjutnya itu macam-macam senyawa saponin dan kegunaannya. Macam-macamnya itu ada diosgenin dan ginsenosida. Dan adapun kegunaannya yaitu sebagai ekspektoran dan antiinflamasi. Selanjutnya itu biosintesis saponin itu adalah jalur metabolisme sekunder kompleks di tumbuhan yang menghasilkan senyawa amfifilik atau busa dari prekursor dasar asam mevalonat atau MVA atau MEP yang membentuk kerangka dasar squalene yang kemudian dimodifikasi menjadi aglikon atau sapogenin, steroid atau triterpenoid yang lalu digabungkan dengan gugus gula atau glikosilasi untuk menghasilkan saponin steroid dan saponin triterpenoid yang beragam fungsinya bagi tumbuhan. Selanjutnya itu reaksi dan identifikasi saponin itu bisa dilakukan dengan uji busa atau foam test dan uji warna menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Selanjutnya itu isolasi saponin dapat dilakukan dengan ekstraksi air panas dan pengendapan dengan pelarut organik. Selanjutnya yaitu analisis struktur saponin. Analisis struktur saponin melibatkan pemisahan menjadi dua bagian utama, aglikon atau sapogenin yang hidrofobik atau steroid atau triterpenoid, dan glikon atau rantai gula yang hidrofilik. Diidentifikasi melalui sifatnya membentuk busa atau uji buih dan uji warna spesifik seperti Lieberman-Burchard. Sekian presentasi saya mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.